Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afid Arif Atullah, NIM 092 dari Prodi Teknik Informatika kelas B 2020. Saya akan menjelaskan tentang routing statik. Apa itu routing statik? Route adalah koneksi antar network atau jaringan yang satu dengan network yang lain. Koneksi antar jaringan berarti subnet IP yang berbeda, hanya bisa terjadi dengan bantuan router. Konsep routing. Destination adalah tujuan IP network yang ingin dicapai. Gateway adalah pintu keluar sebagai IP transit untuk mencapai tujuan destination. Gateway secara default harus satu subnet yang sama dengan subnet yang telah ada pada router. Routing harus dilakukan dua arah, saling mereply. Setiap IP hanya bisa berbicara dengan IP dalam satu subnet yang sama. Kalau tidak ada gateway. Keuntungan routing memungkinkan kita melakukan pemantauan dan pengelolaan jaringan yang lebih baik. Kedua, lebih aman. Tentunya firewall filtering lebih mudah ketika traffic broadcast atau virus hanya terkonsentrasi di local network segmen yang sama. Yang terakhir, untuk network skala besar, routing bisa diimplementasikan menggunakan dynamic routing protocol. Selanjutnya, yuk kita praktik di Cisco Packet Tracer. Nah, pertama-tama mari kita buat terlebih dahulu 4 PC yang dimulai dari PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Selanjutnya kita buat switch-nya 2 switch. Selanjutnya kita buat routernya, kita pilih PT router dan kita mulai dari router yang ke-1. Jadi router 0-nya kita hapus. Lalu hubungkan semua dengan kabel automatic yang bergambar petir ini, petir merah. Oke. Selanjutnya kita hubungkan router 1 dengan router 2. Nah, lalu untuk mengetahui kabel serialnya, kita pastikan untuk menghidupkan always show logical workspace ini, centang ya. Nanti ada detail mengenai port apa aja yang sudah digunakan. Selanjutnya, mari kita isi PC-PC-nya dengan IP. Pertama PC 1 kita isi desktop IP configuration 192.168.1.1. Untuk subnetnya maxnya 2550 terakhirnya. Lalu default gateway 192.168.1.254. Untuk PC yang selanjutnya SAM 192.168.1.2.
subnetnya sama, default gateway-nya juga sama. Selanjutnya untuk PC ketiga, IP address-nya 192.168. Kita bedakan, kalau tadi kan PC 1 PC 2 1, ini sekarang 2.3. Lalu subnet max sama, default gateway-nya 192.168.2.254. Lalu PC keempat sama ya. Oke, selanjutnya mari kita isi routernya agar bisa tersambung dengan router 2. Di configuration config, lalu di fast ethernet 0/0 kita centang on, lalu IP address 192.168.1.254. Nah, untuk subnet max-nya 255 terakhirnya 0. Untuk serial 2 nya kita on kan juga, kita isi IP address 12.12.12.1. Untuk subnet max 255.255.0. Sudah. Lalu router kedua sama semua ya. Selanjutnya mari kita ajari router untuk bisa berhubung, mengirimkan paket PDU ke device lain menggunakan static. Ini klik static, kita masukkan network 2.0 sama, nah kita klik add. Oke. Kita beralih ke router 2 static 192.168.1.0. Untuk mesh-nya sendiri 255 ya, selalu 21. Oke, add. Sudah. Selanjutnya yuk kita coba di terminal. Kita hubungkan PC 1 dengan PC 3. Buka terminal command prompt. PC 1. Pertama-tama kita ping menggunakan huruf kecil. Kita masukkan alamat IP komputer 3. Lalu enter. Request timeout. Oke. Coba untuk transfer
PC1 ke PC3. Kita lewat gateway 254 ya, router 1 ke router 2, lalu ke tujuan aslinya ini. Lalu kita simulasi dengan menggunakan email PDU. Pertama-tama kita show all, kita edit filter hanya untuk ICMP yang terlihat saja. Lalu kita kirimkan PDU dari PC1 ke PC3. Mari kita simulasikan. Pertama-tama paket akan diterima switch, lalu dari switch ke gateway karena tidak ada yang sama ya. Di gateway langsung ke PC3. PC3 menerima. Selanjutnya PC3 akan mengembalikan kembali PDU mereply ke PC1. PC1 akan menerimanya. Sekian dari saya praktik yang